Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'ida al-khatib 'ala al-mimbar fala yatakallamanna ahadukum, wa man yatakallam faqad lawa wa man lawa fala jum'ata lahu. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah." Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila khatib telah naik ke atas mimbar, maka janganlah salah seorang di antara kalian ada yang bercakap-cakap. Barang siapa yang bercakap-cakap, maka ia telah berbuat sia-sia. Dan barang siapa yang telah berbuat sia-sia, maka Jumatnya tidak akan diterima. Maka dari itu diam, dengarkan dan taatilah. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad ya sayyidil mursalin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabil akramin warda 'anhum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah hamdan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته وقد قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Asa an takrahu syai'an wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Diwajibkan atas kalian berperang walaupun itu adalah sesuatu yang tidak kalian sukai. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, tetapi sesuatu itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu, tapi sesuatu yang kalian sukai itu adalah buruk bagi kalian. Allah lah yang mengetahui, sementara kalian tidak mengetahui. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam agama ada perintah, ada larangan, ada kewajiban agama. Ada juga hal-hal yang terjadi pada kita. Di antaranya ada yang kita sukai dan ada yang tidak kita sukai. Ada yang bertentangan dengan hawa nafsu kita. Terkadang hal-hal yang kita pandang secara zahirnya sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang berat, tapi bisa jadi itu mengandung kebaikan yang banyak bagi kita. Di dalam sejarah kita membaca bagaimana sebagian sahabat Rasulullah SAW ketika bermusyawarah akan menghadapi pasukan musuh kafir Quraisy pada peristiwa perang Badar. Di antara umat Islam ada yang merasa takut, ada yang merasa berat. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa musuh terlalu kuat. Orang-orang kafir itu dapat mengumpulkan pasukan, seribuan pasukan. Sementara umat Islam hanya berhasil mengumpulkan pasukan dengan jumlah 314 orang. Musuh 3 kali lipat lebih banyak. Belum lagi peralatan perang yang dimiliki oleh umat Islam jauh lebih sedikit, lebih sederhana dibanding yang dimiliki oleh orang-orang kafir Mekah pada waktu itu. Belum lagi mereka harus berkorban waktu, tenaga, berkorban harta, bahkan berkorban nyawa untuk menghadapi peperangan tersebut. Tentu ini tidak disukai oleh hawa nafsu manusia yang menginginkan hidupnya senang-senang belaka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bisa jadi sesuatu yang tidak kita sukai itu adalah kebaikan bagi kita. Dan ini dibuktikan di dalam perang Badar itu umat Islam mendapatkan kemenangan, dapat mengalahkan orang-orang kafir, dan kemenangan pada perang Badar itu merupakan tonggak awal kemuliaan Islam pada masa-masa berikutnya. Orang-orang kafir sudah tidak terlalu berani untuk
berbuat yang macam-macam terhadap umat Islam. Kekuatan Islam pun mulai diperhitungkan sejak kemenangan pada perang Badar tersebut, yang mana sebelumnya biasa dihina, diremehkan, dan dianggap rendah, dianggap tidak punya kekuatan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan kita juga kadang-kadang terjadi sesuatu yang zahirnya tidak kita sukai. Akan tetapi kita harus selalu berpikir yang positif, harus selalu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini buruk, bisa jadi ini tidak kita sukai terjadi pada diri kita, tetapi ternyata di dalamnya terdapat kebaikan yang tidak kita ketahui. Kita lihat bagaimana dalam sejarah ibunya Nabi Musa alaihi salam, betapa ia merasa susah, betapa menderitanya ketika ia sedang hamil, dan pada saat itu semua wanita hamil dalam kondisi ketakutan karena ada pengumuman dari raja yang pada saat itu mengumumkan bahwa siapa saja wanita dari kalangan Bani Israel yang hamil kemudian melahirkan bayi laki-laki, maka bayi laki-laki itu harus dibunuh. Ibunya Nabi Musa penuh dengan ketakutan pada saat hamilnya, dan ketika ia melahirkan bayi ternyata bayinya ada laki-laki, bertambah lagi ketakutannya. Kemudian dia mendapatkan ilham untuk menghanyutkan bayi laki-laki tersebut ke sungai Nil. Betapa hancur dan pedih hati seorang ibu harus berpisah dari anaknya yang baru dilahirkan, dan tentu saja itu sesuatu yang sangat-sangat tidak disukai oleh hawa nafsu kita, tidak disukai oleh jiwa kita, berpisah dari orang yang kita cintai. Tetapi siapa sangka ternyata menghanyutkan bayinya ke sungai Nil yang kelihatannya itu adalah sesuatu yang buruk, ternyata itulah jalan keselamatan yang Allah pilih untuk Nabi Musa alaihi salam. Bayi tersebut ternyata kemudian diambil oleh keluarga Fir'aun, diambil oleh istri Fir'aun, dan akhirnya diadopsi, dijadikan anak angkat oleh Fir'aun, dipelihara oleh keluarga Fir'aun, yang kemudian ternyata bayi itu menjadi seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang menumbangkan kekuasaan dan kezaliman Fir'aun. Sesuatu yang sepertinya buruk yang terjadi ternyata mengandung hikmah yang luar biasa, ternyata mengandung kebaikan yang banyak bagi umat manusia pada masa itu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita lihat juga bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau sejak kecil dimusuhi oleh saudara-saudaranya sendiri, yang sampai berakhir dengan dibuangnya Nabi Yusuf yang masih kecil itu ke sebuah sumur. Sudah dibuang oleh saudaranya, kemudian dipungut oleh musafir, kemudian dijual ke Mesir. Sudah dijual ke Mesir, baru beranjak remaja, beliau difitnah sehingga akhirnya dijebloskan ke dalam penjara atas kesalahan yang tidak pernah beliau perbuat. Selama beberapa tahun beliau menderita dari kecil sampai beliau remaja, sampai dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi siapa yang menyangka ternyata semua peristiwa itu saling berkait satu sama lain. Ternyata semua peristiwa itu adalah jalan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan Nabi Yusuf alaihi salam, yang dengan perantaraan peristiwa-peristiwa yang saling berkait itu akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam dapat menjadi penguasa Mesir dan dapat memboyong seluruh keluarganya dari Palestina masuk semuanya ke negeri Mesir pada masa-masa berikutnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian kita lihat juga misalnya bagaimana Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ketika suaminya yang pertama meninggal dunia, ketika Abu Salamah radhiyallahu an meninggal dunia, dia merasa hidupnya hancur, dia merasa sedih, dan dia merasa tidak ada orang lain yang kebaikannya melebihi Abu Salamah. Dia merasa tidak ada laki-laki di dunia ini yang sebaik Abu Salamah. Tetapi dia percaya kepada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang mendapatkan musibah, yaitu Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah aku ini, wakhluf li khairam minhu, dan gantikan untukku yang lebih baik darinya. Dan itu yang diamalkan oleh Ummu Salamah sampai satu saat kemudian ia diperistri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suaminya yang ia anggap sebagai laki-laki terbaik tadi ternyata digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang paling baik, orang yang terbaik bukan hanya di kalangan sesama manusia, tetapi makhluk terbaik di antara seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita banyak-banyak bersyukur atas kebaikan yang kita peroleh, dan jangan terlalu bergembira berlebihan karenanya, karena bisa jadi sesuatu yang kita anggap baik belum tentu berakhir dengan baik. Dan jangan bersedih berlebihan atas kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, karena hal yang kita pandang buruk saat ini belum tentu akhirnya adalah keburukan. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, tidak suka dengan sesuatu, tapi sesuatu itu adalah kebaikan bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu, tapi sebenarnya yang kalian sukai itu adalah keburukan bagi kalian. Oleh karena itu, mari kita banyak-banyak berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak-banyak berpikir positif terhadap setiap kejadian yang menimpa kita. Fokuslah kita untuk tetap melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal saleh sebanyak-banyaknya, khususnya pada saat ini kita telah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min ashri Dzulhijjah. Tidak ada satu amal, tidak ada satu hari-hari, tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min hadhil ayyam, dari hari-hari ini. Maksudnya adalah hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan momentum kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk terus melakukan amal saleh dan berpikir positif terhadap kejadian yang menimpa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk hidayahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa akrim wa taqabbal bidhalika wa kamalika ala ashrafi ubadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi radiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu
anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar Allahu akbar Allah